Ini terkait dengan SDGs, alhamdulillah input data di dashboard beberapa nagari kita sudah berjalan. Kami sudah kirim tadi melalui privat ke Pak Ivan, progres pagi ini. Tapi masih ada juga kendala admin desa tidak bisa membantu mendaftarkan akun data satu. Jadi ada beberapa yang masih bermasalah, Pak Ivan. Yang kedua, kalau kita lihat di Permendes 21 2020, terutama di pasal 12 itu, hasil data SDGs ini kan akan membantu pemerintahan desa, kalau kami pemerintahan nagari, dalam menyusun arah kebijakan pembangunan desa. Nah, di situ dijelaskan penyelarasan arahnya itu menggunakan peta jalan SDGs desa, nih, Pak Ivan. Pertanyaannya, siapa yang akan menyusun peta jalan SDGs desa? Karena kalau kita feedback ke belakang ya, kemampuan pemerintah desa dalam menyusun peta jalan SDGs desa juga beragam, ada yang bisa, mungkin ada yang tidak. Berikutnya, ini mungkin tidak kewenangannya Kemendes, tapi kewenangannya Kemendagri, tapi mungkin melalui Kemendes bisa disampaikan Pak Kapus. Bulan ini adalah bulan-bulan perencanaan di Pasaman Barat ini, 19 nagarinya sudah habis RPJM. Ya. Bagaimana akan menyusun RKP apabila RPJM-nya sudah berakhir? Nah, ada salah satu ketentuan di situ, RPJM ini harus memuat visi misi kepala desa atau wali nagari. Ya. Nah, kami tidak memiliki wali nagari definitif terpilih, tapi yang ada adalah PJ wali nagari. Nah, mungkin ini domainnya Kemendagri, Pak Kapus, apakah bisa RKP 2002 disusun tanpa ada dasar RPJM. Mungkin 3 itu, Pak Ivan, kami kembalikan ke Pak Dekoco. Oke, silakan Gus. Ya, harusnya terima kasih nih Gus Savana. Selamat nih udah jalan terus SDGs-nya. Jadi harusnya memang yang bisa mendaftarkan akun memang admin kecamatan dan kabupaten, yaitu PLD, PD, dan TAPM kabupaten. Tapi kalau masih sulit bisa kirim ke WA yang 081218806075 Gus Savana. Nanti ini tim kami sedang siaga semua ini, jadi semua yang masuk ke WA itu segera dipenuhi di pagi hari ini gitu. Kemudian peta jalan SDGs itu sebetulnya memang disusun secara otomatis oleh sistem ini, Gus Savana. Jadi peta jalan itu konsepnya begini. Ada target SDGs desa 2030 ya. Yang targetnya sama sampai ke internasional. Misalnya kalau kemiskinan harus 0 ya. Atau seluruh yang miskin itu mendapatkan bantuan sosial gitu. Kemudian yang lain dan sebagainya. Misalnya pengangguran harus 0 seperti itu. Jadi kemudian nanti akan muncul kondisi SDGs saat ini, misalnya sebentar lagi ini dalam minggu depan itu kemiskinan untuk seluruh desa dan kabupaten sudah harus kami selesaikan. Itu akan terlihat kalau kemiskinannya belum 0, misalnya ada 20 yang masih miskin, sementara waktu ke 2030 itu tinggal 8 tahun ya. Maka peta jalan SDGs itu akan langsung menghitung 20 keluarga miskin ini dibagi 8 gitu. Jadi tiap tahun itu perlu ada sekian keluarga miskin yang harus dientaskan. 20 dibagi 8 berarti paling tidak ada yang 3 tahun, ada yang 3 keluarga dientaskan desa tiap tahun, dan kemudian ada yang 2 keluarga berikutnya dientaskan desa tiap tahun. Itu yang sangat penting karena mengentaskan 3 keluarga per desa jadi lebih mudah daripada kalau dihitung mengentaskan ratusan keluarga di level kabupaten. Itu peta jalan SDGs nanti bentuknya seperti itu. Tentu saja semuanya dalam bentuk Word ya, yang bisa diedit oleh desa. Jadi meskipun sudah ada peta jalan SDGs yang dikeluarkan oleh sistem ini, tetapi desa tetap bisa melalui musyawarah desa kalau mau mengubah target-target tahunannya. Dan berdasarkan target tahunan itulah
ini mumpung RPJMDes harus disusun, itu untuk tahunan 2021 sampai 2027 ya. Sebetulnya target RPJMDes jadi bisa terlihat karena itu artinya adalah peta jalan SDGs 2022 sampai 2027 itu. Jadi gunanya peta jalan seperti itu, cara menyusunnya tadi seperti di atas itu, dan itu sudah pernah disusun oleh tim data di Pusdatin, dan rumus-rumusnya disampaikan ke tim teknis supaya bisa diaplikasikan jadi algoritma untuk menyusun secara otomatis dari data yang ada. Untuk yang nomor 3 tadi, 19 nagari sudah habis RPJMDes, padahal belum ada yang definitif bagaimana penyusunan RKP. Kami segera sampaikan ini ke Direktur dan Direktorat Jenderal Desa ini, pembangunan dan pembangunan desa. Jadi supaya segera dibereskan hari ini Gus Sabana ini. Bagaimana ketentuannya kalau ada kondisi seperti ini. Begitu Gus Koco.